Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh kita mulai. Amin. Shalom adik-adik. Salam. Selamat pagi, kita mau ibadah lagi. Adik-adik, sudah siap untuk ibadah pada pagi hari ini? Ya. Pagi ini sudah siapkan Alkitab, persembahan, dan juga yang penting hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita nih, Pung. Ya. Oh iya, kita tanya dulu kabar adik-adik. Apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oh, Pung yang lebih semangat yang di rumah. Kita ulangi, Pung, kita serempaan ya, Pung ya. Iya. Apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Yeay. Nah, untuk memulai ibadah kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Karena kan ibadahnya di rumah nih, Pung. Iya. Jadi kita nyanyi supaya Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Iya. Ayo, Pung. Ikutin adik-adik yang di rumah boleh berdiri, ikutin gerakan Ibu Sarah dengan Ibu Deborah ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita berbahasa Inggris. The family, happy happy home, happy happy home, happy happy home with Jesus in the family. Happy happy home, happy happy home. Kita ke berbahasa India. Jab Jesus mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus mere kamen hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Aduh, tadi berbahasa Indonesia, berarti kita orang Indonesia. Kita berbahasa Inggris, jadinya orang turis ya. Iya kan, Bu? Iya. Ya. Terus nehi-nehi. Iya, pakai bahasa Aduh. India. Berarti kalau sudah 3 bahasa, Tuhan Yesus pasti hadir dalam rumah adik masing-masing. Ya, kita sambut lagu lagi, ada lagi nih. Biar tetap lebih semangat, jangan duduk dulu. Apa kita lagunya, Pung? Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab
Yesus sudah dalam rumah, otomatis kita bergirang. Iya. Ya punya. Jadi adik-adik, walaupun kita ibadah online, kita tetap bergirang karena Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Jangan lagi ada yang ngeluh ataupun bersungut-sungut ataupun sedih, ya. Oke deh, kita mau mulai ibadah kita lagi biar lebih sungguh-sungguh dan semangat. Adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa, ambil sikap berdoa sambil kita bernyanyi Ku Mau Sepertimu Yesus, ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Pakailah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau sepertimu, sempurnakan kami selalu Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Hadirlah Engkau Tuhan di ibadah kami, supaya kami anak-anak-Mu di rumah dapat tetap bersuka cita dan tetap bersemangat untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat teman kami yang telah Engkau sembuhkan dari sakit penyakit, hingga hari ini, minggu ini kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun online. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Bung, Ya. tunggu ya. Jadi lupa deh nanya apa. Oh iya, baru ingat. Tema minggu kemarin apa ya Bung? Minggu lalu. Doa Yesus di Getsemani. Adik-adik ingat? Masih ingat otomatis. Yang bawa firman siapa ya? Siapa ya Bung? Inang? Amang. Oh bukan Inang ya? Aduh, Inang sih pengen selalu ya. Berarti Ya. Amang. Amang menceritakan apa ya adik-adik? Ya, pinter-pinter semua. Oh ya, satu lagi Bung. Kemarin Amang ada teman loh. Iya, ada temannya. Namanya siapa ya Bung ya? Iya, nama Namanya baru. ada teman-teman Amang yang baru, sama-sama menceritakan firman Tuhan. Siapa ya? Iya, yang kemarin tuh dia pakai baju biru. Pak Jojo Bu. Pak Jojo. Kali ini
Yang bawa firman siapa ya? Ini Inang yang bawa firman. Oh, Inang. Iya. Tunggu ya, nanti Inang mau cari teman lagi. Siapa tahu temannya mau dibawa ke Bontang supaya sama-sama menceritakan firman Tuhan. Dan tema kita minggu ini apa ya, Bung? Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Berarti Yesus ditangkap ini lanjutan dari minggu lalu. Oke adik-adik, diingat ya, nanti Inang nanya lagi. Dan ini Yesus ditangkap, berarti lagu kita harus tetap mengikut Tuhan Yesus. Iya. Ya, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Saya Mau Ikut Yesus. Ikutin gerakan Ibu Deborah dan Ibu Sarah ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, kita harus selalu mengikut Tuhan dan kita juga tidak lupa harus selalu memuji Tuhan. Ya, seperti lagu ini ya, Pung ya. Iya. Oh ya, ini ada lagi yang mau nyanyi untuk minggu hari ini. Kayaknya, wah kita lihat aja deh, biar Iya. biar adik-adik yang di rumah juga penasaran, Pung. Iya, jadi Ya, kejutan ya. ayo silakan. Engkaulah perisaiku,
bersama guru-guru sekolah minggunya, tiap minggu harus ada yang mengisi pujian untuk minggu tiap minggu. Oke? Ya, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya Inang sendiri yang menyampaikan. Adik-adik boleh duduk, ambil sikap berdoa. Oh, ini lagu baru. Ini lagu baru. Adik-adik bangkit aja berdiri sambil melipat tangannya. Oke? Kita sama-sama belajar ya. Judulnya Di Rumah Tuhan Ku Datang. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji nama Tuhan, dan saat ini Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar boleh sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus, karena tidak ada yang lain yang boleh kami percaya dan kami cintai seperti kami mencintai Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Dimanapun kami berada, kami boleh percaya bahwa hanya Tuhan saja, Tuhan yang kami menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati juga Inang yang akan membawakan firman. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap dengan senjatanya? Yang belum, ambil dulu deh senjatanya, karena senjata kita ada di sini. Ya, udah diambil. Ayo, Inang tunggu ya. Oke. Nats kita minggu hari ini terdapat di Markus 14. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ayo dicari dulu. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Di bawah perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan petung. Disuruh oleh iman-iman kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba iman besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun,
maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapin yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, tema kita di hari ini yaitu Yesus ditangkap. Nah, sebelum Inang menjelaskan atau menjabarkan untuk nats kita di pagi hari ini, Inang bawa teman. Temannya ada 2, yang bernama satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan bernama Sitiur. Adakah teman-teman yang bernama Sitiur, adik-adik? Gak ada ya. Dan satu lagi yang laki-lakinya Simonang. Ya, berarti ini berasal dari Indonesia seperti lagu kita tadi, dan orang Batak, Sitiur dan Simonang. Ya, kita dengarkan ya. Halo, halo. Selamat hari Minggu anak-anak Tuhan. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Wow, sepertinya banyak anak-anak sekolah minggu yang nonton kita. Wah, tentu dong. Kan hari ini hari Minggu, Tiur. Oh, ya. Saya punya cerita loh, Monang. Cerita apa, Tiur? Cerita firman Tuhan dong. Lanjutan cerita minggu yang lalu. Bah, emang minggu yang lalu cerita apa ya? Masa kamu lupa? Aku ingat dulu. Oh, iya. Baru aku ingat tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu, apalagi ceritanya, Tiur? Nah, itu dia. Hari ini kita akan menyaksikan ceritanya sama-sama ya. Waduh, enaknya dengar cerita tentang firman Tuhan. Oke deh teman-teman, kita saksikan sama-sama ya. Ya. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Oh, ternyata Tuhan Yesus ditangkap. Tiur, emang si Yudas siapa itu ya? Teman-teman, siapa itu si Yudas? Yudas itu
adalah murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak, Tuhan Yesus cinta sekali sama Yudas. Loh, kenapa Tuhan Yesus tidak melawan ya saat dia ditangkap sama Yudas? Dan bahkan Tuhan Yesus membuat mujizat kepada para penangkapnya. Nah, itu dia. Tuhan Yesus tahu dengan cara ditangkap, disalibkan, membuktikan cara Tuhan menyelamatkan manusia. Bah, berarti Tuhan Yesus jahat dong. Tidak. Tuhan itu baik sekali. Karena apa? Karena Dia rela disalibkan untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa teman-teman yang lagi menonton ibadah ini. Pusing aku. Oh ya sudah deh, kita dengarkan lagi firman Tuhan dari Inang Pendeta ya. Iya. Ayo kita sama-sama yuk. Dadah. Nah, adik-adik udah mendengarkan kan dari si Tiur dan si Monang teman Inang tadi. Jadi cerita firman Tuhan kita hari ini adalah lanjutan minggu lalu yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Ini tentang penangkapan Yesus yang adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, mengasihi kita, Dia rela mati di kayu salib, ditangkap seperti orang jahat, dikhianati muridnya. Siapa tadi nama muridnya? Iya, muridnya bernama Yudas. Adik-adik jangan seperti si Yudas ya. Adik-adik, adik-adik yang di rumah jangan mengikuti si muridnya Tuhan Yesus yang bernama si Yudas. Karena dia mengkhianati Tuhan Yesus demi uang. Ya, jadi pokoknya jangan seperti si Yudas. Pengikut Tuhan itu harus setia. Ya, setia, pokoknya setia. Setia seperti lagu tadi. Pokoknya ini semuanya menyangkut tentang lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Kita harus tetap setia sama Tuhan. Walaupun susah, walaupun sedih, ya, pokoknya tetap harus setia. Dan seperti Yesus, walaupun dijahatin, Dia tetap mengasihi kita. Ya, tetap mengasihi kita. Buktinya apa Tuhan? Buktinya apa kalau Tuhan itu setia dan tetap mengasihi kita? Iya, buktinya Tuhan itu menyambung telinga si serdadu yang telah di apa tadi? Di mana itu? Di ayat ini, di ayat 47, salah seorang dari mereka yang ada di situ penghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba iman besar sehingga putus telinganya. Tapi karena Tuhan Yesus tetap setia dan tetap mengasihi kita, telinganya itu disambung lagi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apa ya bukti atau contohnya buat kita? Ada yang bisa menjawab adik-adik? Ya, buktinya adik-adik harus menunjukkan kesetiaannya dengan cara beribadah. Ya, beribadah aja terus tiap minggunya. Tetap bersukacita, ya. Terus apalagi? Dengan cara adik-adik yang di rumah harus mengumpulkan ayat hafalannya. Kalau guru-gurunya ngasih tugas, adik-adik harus ngumpul. Ya, adik-adik harus ngumpul tanpa menerima imbalan atau hadiah. Jangan seperti Yudas. Ya, jangan mentang-mentang ada hadiahnya, adik-adik yang di rumah mengumpulkan tugasnya. Tapi kalau nggak ada hadiahnya, malas Ya, jangan gitu ya. Pokoknya kita harus tetap setia. Baiklah adik-adik, sampai sini ibadah firman Tuhan. Adik-adik harus menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dan tetap setia. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Inang Pendeta.
Tuhan, biarlah kami Tuhan dapat selalu belajar setia. Setia kepada sesama, terlebih setia terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk tetap semangat, untuk tetap bersuka cita di dalam keadaan apapun, sehingga kami tetap selalu mengikut Engkau meski kami harus sakit ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpuji dan termulia nama-Mu kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita di minggu pagi hari ini terdapat di Yesaya 53 ayat 4. Di bawah ini ya. Di situ tertulis, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Inang juga sudah menyiapkan gerakannya, adik-adik ikutin dan dihafal ya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Inang ulangin sekali lagi ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat 4. Dan jangan lupa videonya dikirim paling lambat hari Jumat ya. Guru sekolah minggu dan Amang Pendeta menunggunya. Shalom. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirim videonya yang minggu lalu ya. Yuk kita saksikan. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kali ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Shalom. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah. Pegangan hidup dan kekuatan hidup. Menginang Ayat pendeta hafalan dan minggu guru-guru ini terdapat minggu. dalam Ayat 1 hafalan Petrus minggu 5 ini ayat 1 Petrus 7. 5 ayat 7. Serahkanlah segala Serahkanlah kekhawatiranmu segala kepadanya, kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara kepadanya, sebab kamu. Ia Amin. yang memelihara kamu. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Sebab Dia yang telah memelihara kamu. Amin. Shalom. Hafalan minggu ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih, Amang Pendeta. Shalom. Shalom teman-teman. Hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang telah memelihara kamu. Amin.
Ya, adik-adik, bagaimana ceritanya, bagus kan? Nah, adik-adik, Opung pesan sama adik-adik, adik-adik jangan seperti Yudas. Ya, katanya percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dijual. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjual Tuhan Yesus, ya. Tidak usah ada upah, ada apa, tapi Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban bagi kita, jangan lagi dijual-jual, karena hanya Dia yang menyelamatkan kita. Ya dong. Gak setia kawan kan, Bang? Iya, Setia sama Tuhan. Iya. Sedangkan kepada kawan aja kita setia, apalagi kepada Tuhan. Tapi yakin, Bang, anak-anak kita pasti sayang kepada Tuhan. Oke, waktunya mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah boleh mengumpulkan persembahannya, dititip sama mama dan papa supaya mama papa memberikannya ke gereja atau ke konsistori, ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Bawa Persembahan. Biar lo. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, Engkau telah memberkati ibadah kami, dan Engkau juga Tuhan telah hadir di rumah adik-adik sekolah minggu masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat membawakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami belajar dari sekarang Tuhan untuk belajar kesetiaan, setia berteman, setia terhadap orang lain, terlebih setia terhadap Engkau ya Bapa. Biarlah kami Tuhan tidak mau saling membenci atau jahat dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, karena di hari Minggu ini Engkau telah membuat anak kami, teman kami, Kasih Boru Naibaho dan Jaya Naibaho telah dapat beribadah online lagi Tuhan. Engkau telah menyembuhkan mereka Tuhan dari sakit penyakitnya. Dan biarlah Tuhan, teman-teman yang lain yang jikalau sakit Engkau sembuhkan Tuhan dengan obat segala macam dari medis, dan malas Engkau ketuk pintu hatinya supaya minggu-minggunya dapat sama-sama lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati juga Tuhan pendidikan anak-anak kami Tuhan, baik itu daring maupun yang sudah mulai sekolah Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang dapat memberikan kepintaran kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita saat teduh. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan. 1, Ibu Deborah. Pakai masker. 2, Apung. Cuci tangan. 3, Ibu Sarah. Menjaga jarak. Nah, makan-makan yang bergizi. Jangan keluar kalau tidak penting. Oke? Lagu terakhir, selesailah sekolah minggu.